Halo semua, perkenalkan saya Christian Carlos, saya dari 2SIA. Di sini saya akan membuat video laporan untuk mata kuliah pemrograman mobile. Nah, kali ini teman-teman bisa lihat di bagian layar saya sudah menambahkan beberapa button baru, di mana tugas kali ini itu kita disuruh untuk menambahkan 3 button di bagian main activity atau di halaman dashboard atau di halaman utama. Nanti tiga tombol ini masing-masing akan mengarahkan kita ke halaman-halaman lain, yaitu penggunaan fragment atau halamannya itu dalam bentuk fragment. Nah, di sini saya sudah membuat tombol button 7 untuk ke halaman profil. Nah, di sini dibuat namanya itu adalah fragment type dengan value profil. Ini fungsinya di sisi value seperti ini nanti agar kita bisa menggunakan kondisi, karena ketiga fragmen itu akan disimpan pemanggilannya di dalam sebuah activity nantinya di dalam fragment container activity. Nah, di dalam situ nanti akan menggunakan kondisi when atau kondisi jika button diklik maka akan mengarahkan kemana tergantung button yang diklik ya. Dimana button 7 ini value-nya ada profil yang mengarahkan akan ke uh, fragment profil. Begitu juga button 8 ada value setting mengarahkan ke fragment setting. Kemudian yang terakhir button 9 itu mengarahkan ke halaman about atau fragment about, yaitu tentang aplikasi. Nah, di sini kita lihat di bagian activity main tampilannya seperti ini. Nih, ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ada 9 tombol baru, di mana ada 9 tombol di sini, di mana ada 3 tombol baru, yaitu profile fragment, setting fragment, dan juga about fragment. Nah, untuk di situ constraint-nya kita bisa lihat dia mengarah ke atas untuk topnya, kemudian kanan kiri ke parent, begitu juga yang bawah dia ke atas, kemudian kanan kirinya ke parent. Oke. Nah, selanjutnya setelah itu masuk ke dalam fragment container activity. Di sini itu penggunaannya agar kita bisa, jika tombolnya diklik maka akan mengarahkan ke fragment sesuai dengan tombol yang diklik. Nah, di sini sudah dibuat value yaitu fragment jika fragment type-nya itu adalah profil. Jadi ketika ditekan buttonnya tadi yang fragment type-nya itu merupakan profil, maka dia akan mengarahkan ke profil fragment. Begitu juga dengan setting, kemudian about. Nah, selanjutnya kalau di sini kan kita bisa lihat bahwasanya di main dia menambahkan juga input extra untuk uh, mengirim judul, yaitu value-nya pengaturan jika tombolnya adalah setting atau profil, ada profil pengguna seperti itu ya. Dia menggunakan intent untuk mengirimkan data dari satu activity ke activity lain. Nah, seperti itu di bagian sini itu sudah dibuat, diambil intentnya, yaitu judulnya adalah senjamu untuk judul. Kemudian di sini juga sama, judulnya adalah judul. Nah, selanjutnya untuk menu yang di bawah sini itu fungsinya agar kita bisa nanti kembali ke halaman sebelumnya menggunakan sebuah vektor asset di bagian atas ya. Kita masuk ke dalam activity fragment container. Nah, di dalam fragment container ini itu hanya berisi untuk menampilkan sebuah toolbar. Jadi di bagian toolbar ini nanti akan terpanggil untuk keseluruhan fragmennya langsung seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke fragmen yang pertama adalah fragmen profile. Nah, saya mau jelasin terlebih dahulu. Jadi kenapa digunakan fragmen tidak activity? Kalau activity itu halamannya sederhana dan juga cuma satu, beda dengan fragmen yang bisa dikombin dengan halaman-halaman lain di dalam satu uh, halaman yang sama gitu. Misalkan nih contohnya kayak Instagram. Kalau teman-teman lihat di bagian paling bawah itu kan ada untuk home, reels, atau tambah untuk upload. Kemudian ada profile juga, ada pencarian. Nah, itu kan kalau teman-teman
tekan-tekan dia akan tetap di situ kan stay. Nah, itu yang dinamakan fragment. Beda dengan activity kalau misalkan teman-teman itu buat story misalkan atau membuka messenger atau membuka DM. Kalau DM itu menggunakan activity karena ya dia hanya menampilkan DM saja, tidak ada tombol lain selain DM itu atau direct messenger, direct message maksudnya. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian eh, di bagian profile fragment, di bagian layoutnya, kita bisa lihat fragment profile seperti ini. Dan nah nanti tampilnya akan seperti ini, sudah dideklarasi judul, kemudian diisinya ada nama, alamat, dan juga hobi. Lalu ada logo, di sini sudah dibuat backgroundnya itu adalah background yang sudah saya pilih sebelumnya untuk aplikasi saya. Nah, kemudian hmm, jadi di sini udah penggunaan background. Nah, penggunaan background itu sebenarnya ya di bagian atas itu tadi, di bagian profile fragment, setting fragment, itu sudah menggunakan background atau buat fragment juga demikian. Nah, kalau untuk tampilan seperti ini, kemudian kita buat fragment lagi. Nah, di sini dia mengambil judulnya. Kemudian, nah untuk isinya seperti ini aja. Lalu untuk tampilan fragment about-nya seperti ini. Jadi diminta nanti untuk memasukkan tim pengembangnya, tujuan dari aplikasi, kemudian informasi umumnya kayak versi aplikasi dan juga dikembangkan oleh tim Senjamu atau tim project saya Senjamu Apps. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di sini kan eh, dia berada di atas ya, tapi nanti kalau misalkan udah di run, dia akan menyesuaikan dengan toolbar atau layout toolbar yang ada di bagiannya si fragment container. Kemudian setelah itu saya juga menggunakan setting fragment. Lalu untuk setting seperti ini aja. Lalu di bagian fragment setting di layout saya menggunakan list view. Sebentar. Nah, kita lihat dari atas dulu. Nah, di sini dibuat beberapa agar seperti tombol. Kemudian sudah menggunakan vektor asset. Oke, sudah menggunakan vektor asset. Di sini ada akun, notifikasi, privasi, dan juga informasi. Untuk kodenya seperti ini. Aduh. Oh, kenapa ini? Oke. Nah, kemudian untuk seperti ini. Untuk kode di dalam ini ya. Nah, selanjutnya kita masuk. Di sini saya menggunakan splash screen activity, di mana ini berfungsi nanti kalau misalkan kita mulai aplikasinya atau buka aplikasi, maka yang akan tampil terlebih dahulu itu adalah halaman yang berisi logo dan juga versi aplikasinya. Misalkan kayak teman-teman buka aplikasi di dalam HP Android teman-teman atau di dalam telepon teman-teman lah, pokoknya Android mau iPhone terserah. Nah, di mana kita bakal ditampilin dulu logo aplikasinya, versi aplikasi, kemudian bakal masuk ke halaman dashboard ataupun ke halaman login seperti itu ya teman-teman. Di mana di sini menggunakan kode lifecycle scope dengan delay sebesar 2000 milidetik. Kemudian dia akan mengirimkan splash screen activity ini ke dalam login activity. Nah, karena saya membuatnya di sini login activity dulu, jadi dia kalau misalkan setelah masuk itu akan masuk ke login activity bukan langsung ke dashboard ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk display screen activity saya membuat kode seperti ini. Lalu nah nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Ini. Nah, di sini ada logo, kemudian ada versi aplikasi seperti itu ya. Nah, jadi kita aturan seperti itu tampilan terlebih dahulu. Kemudian kita ke Android Manifest di sini karena tadi kan dia harus ke splash screen dulu baru kemudian login. Maka splash screen di sini yang dibuat sebagai uh, halaman pertama yang akan dibuka gitu ya.
Kemudian seperti ini ditambahkan profil fragment, setting fragment, about fragment, kemudian container fragment. Nah, setelah itu kita akan coba mulai aplikasinya. Tadi sebenarnya saya sudah buka ya, jadi tapi kita coba run lagi supaya lihat mana yang saya bilang splash screen. Sebentar. Nah, ini yang saya bilang splash screen sebesar 2000 ml tadi. Kemudian kita login. Nah, kemudian kita masuk ke profil fragment. Nah, dia akan menampilkan profil pengguna. Kemudian kita bisa menggunakan tombol ini agar kembali. Nah, begitu juga dengan setting. Berisi seperti ini. Lalu kita bisa kembali. Dan yang terakhir ada about fragment. Seperti ini. Nah, sekian dari video laporan saya. Saya ucapkan terima kasih.